5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subset tema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan antara Udin dan ayahnya. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Ini pesan ayahnya Udin. Lalu Udin menjawab adik-adik, "Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah," jawab Udin. Apa isi percakapan Udin dan ayah tadi adik-adik? Nah, percakapan di atas tadi itu berisi tentang ayah dan Udin yang sedang mengganti baterai jam yang sudah usang. Nah, ayah sendiri berpesan kepada Udin untuk hati-hati. Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Nah, di sini kan Udin harus berhati-hati karena jika terjatuh bisa terluka dan jam menjadi rusak. Jadi pesannya ayah tadi sangat baik ya adik-adik untuk dipatuhi oleh Udin. Adik-adik, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Nah adik-adik, coba nih perhatikan penggunaan tanda titik di 3 kalimat ini. Nah adik-adik, penggunaan tanda titik ini di akhir kalimat. Tanda titik itu selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Nah, selain penggunaan tanda titik, tentu adik-adik masih ingat ya tentang penggunaan huruf kapital. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri yang namanya kalimat berita adik-adik. Kalau tanda tanya seperti ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu kalau tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan, kalimat minta tolong, dan kalimat perintah. Adik-adik, pada semester sebelumnya kita sudah belajar nih tentang penggunaan tanda tanya, tanda seru pada kalimat ajakan, kalimat minta tolong, kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri setiap kalimat berita. Adik-adik, coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Nah, kita tuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Yang pertama, batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Kalau ditulis dengan benar bagaimana adik-adik? Dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, kalau ditulis dengan benar itu seperti ini adik-adik. Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang, itu diawali huruf kapital pada kata batu ya, huruf B-nya harus kapital, dan diakhiri tanda titik di akhir kalimat. Jadi ingat ya, penggunaan huruf kapital dan tanda titik diakhiri di kalimat berita. Kita lihat nih soal yang kedua. Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya. Nah, di sini kalau diperbaiki dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik, ayah. Nah, ayahnya di sini di awal kalimat, maka A-nya besar. Meminta bantuan Udin. Udin itu nama orang, jadi juga diawali huruf kapital. Untuk menggantinya titik. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal nomor 3. Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya. Maka kalau ditulis seperti ini adik-adik. Ayah, A-nya besar karena awal kalimat, dan Udin, U-nya besar karena di sini Udin adalah nama orang, sama-sama memperbaikinya. Tanda titik.
ya. Seperti itu penulisan yang benar. Ayah berterima kasih kepada Udin. Penulisan yang benar adalah ayah, A-nya besar, berterima kasih kepada Udin, U-nya besar, lalu tanda titik. Yang kelima, ayah bersyukur kepada Tuhan mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Maka penulisan yang benar adalah ayahnya huruf besar, ya, diawali huruf besar, bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemarin sudah kita tuliskan ya, bersama-sama kita pelajari bahwa Tuhan itu diawali huruf kapital juga, mempunyai anak yang patuh seperti Udin. Nah, itu tadi adik-adik ya, penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Perhatikan kembali nih gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding itu ada yang mempunyai lonceng adik-adik. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Adik-adik, di sini ada lagu yang berjudul Lonceng Ayah. Ya, syair dan lagu ini ciptaan Pak Ate Mahmud. Nanti adik-adik bisa melihat video karaoke-nya melalui link di description box ya. Nanti Kak Citra cantumkan di situ lagu Lonceng Ayah. Lagunya seperti ini adik-adik. Neng neng neng, berbunyi lonceng. Lonceng berbunyi berkali-kali. Neng neng neng, berbunyi lonceng. Lonceng ayah baru dibeli. Neng neng neng, ku dengar lonceng. Lonceng ku dengar setiap waktu. Neng neng neng, ku dengar lonceng. Lonceng ayah tepat selalu. Jadi lagunya seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik bisa mencari video karaoke untuk lagu ini di description box ya, linknya. Kalian bisa berlatih lagu ini bersama-sama. Adik-adik, lagu Lonceng Ayah itu harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada itu dapat dihitung adik-adik. Satuan hitungnya itu berupa ketukan. Ketukan itu teratur adik-adik. Nah, perhatikan nih panjang pendek nada berikut ini. Misalnya sebuah nada itu berdiri sendiri, maka nada itu akan dibunyikan satu ketukan. Misalnya di sini ada nada do. Ya, nada do ini berdiri sendiri, ini dinyanyikan atau dibunyikan satu ketukan. Tetapi apabila nada ada dua nada itu di garis atasnya seperti ini, maka masing-masing nada ini akan dibunyikan setengah ketukan. Jadi nada la atau angka 6 ini disebut nada la, itu dinyanyikan setengah ketukan. Dan nada si atau nada yang ketujuh itu dibunyikan juga setengah ketukan. Adik-adik, jam dinding itu berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu adik-adik masih ingat kan cara membaca jam adik-adik. Nah, kita ingat kembali tentang jam analog nih adik-adik ya. Kita masih belajar membaca jam analog. Jam analog sendiri ada 3 jarum ya. Kemarin Kak Citra sudah jelaskan. Ada jarum pendek yang menunjukkan jam, jarum panjang yang menunjukkan menit, lalu jarum halus atau jarum yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Dalam jam analog itu terdapat angka 1 sampai 12. Jarum jam pada jam analog itu selalu bergerak memutar adik-adik. Dalam satu hari itu ada 24 jam. Satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog itu menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Sekarang kita belajar ya membaca jam analog. Perhatikan jam berikut ini adik-adik. Jarum pendeknya menunjuk angka 10, jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka jam ini dibaca pukul 10. Lalu perhatikan jam ini adik-adik. Jarum pendeknya di angka berapa? Ya, di angka 8. Lalu jarum panjangnya di angka 12. Maka dibaca pukul 8.
Kita lihat jam berikutnya adik-adik. Jarum pendek di angka 2, lalu jarum panjang di angka 12. Maka dibaca pukul 2. Perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut ini. Nah, menurutmu jam tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Mari kita baca petunjuknya bersama-sama. Yang pertama adik-adik, jarum pendeknya menunjuk angka 1, sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul berapa adik-adik? Ya, ini dibaca pukul 1. Selanjutnya adik-adik, jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam ini dibaca pukul? Ya, dibaca pukul 3. Lalu jarum pendek menunjuk angka 6 adik-adik, dan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka jam ini dibaca pukul 6. Gambar jam berikutnya, jarum pendeknya menunjuk angka 9, lalu jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul? Ya, dibaca pukul 9 tepat ya adik-adik ya. Lalu jarum pendeknya menunjuk angka 11 dan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 11. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan kakak Udin. Hati-hati bermainnya ya nak. Walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Pesan ibu. Iya bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Hanya di sekitar rumah saja, kata kakak Udin. Nah, adik-adik di sini, Udin dan kakaknya akan bersama-sama melihat bulan purnama. Bulan purnama adalah bulan di mana bulan itu terlihat sangat terang. Nah, di sini Ibu Udin berpesan apa ya adik-adik? Ya, Ibu Udin berpesan untuk Udin dan kakaknya selalu berhati-hati saat berjalan. Walaupun terlihat terang, mereka harus memperhatikan benda-benda di sekitar mereka. Mungkin saja ada duri atau pecahan kaca yang bisa terinjak. Nah, adik-adik saat berjalan pun harus memperhatikan sekitar kalian. Jangan berjalan sambil bermain HP atau bercanda dengan temannya, karena itu bisa berbahaya. Bisa jadi di depan kita ada duri, pecahan kaca, atau batu yang bisa membuat kita jatuh dan terluka. Jadi adik-adik saat berjalan harus hati-hati ya. Nah, coba adik-adik baca pada kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Yang kedua, kami akan berhati-hati. Yang ketiga, kami juga tidak akan bermain jauh-jauh. Yang keempat, hanya di sekitar rumah saja. Perhatikan tentang penggunaan huruf kapital. Ya, di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat berita harus menggunakan tanda titik.
Adik-adik harus ingat nih, penggunaan tanda titik itu digunakan di akhir kalimat berita. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Biasanya kalimat tanya itu ada kata tanyanya, seperti apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, berapa, apa. Itu adalah kata tanya yang terdapat pada kalimat tanya. Yang ketiga, tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan itu adalah mari kita bermain, ayo kita ke rumah Edo. Itu kalimat ajakan. Jika kalimat minta tolong juga harus diakhiri tanda seru. Contohnya, tolong bukakan pintu itu. Dan kalimat perintah pun juga harus menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Amati gambar berikut dengan teliti. Tulislah kalimat yang sesuai berdasarkan gambar. Perhatikan penggunaan tanda titik dengan benar. Nah, Kak Citra punya gambar nih. Kira-kira bagaimana ya kalimat yang baik dan benar untuk gambar ini? Coba adik-adik tulis dulu kalimatnya. Ingat penggunaan huruf kapital dan tanda titik di akhir kalimat berita. Jadi adik-adik buat kalimat berita ya, bukan kalimat tanya atau kalimat ajakan atau kalimat minta tolong. Ya. Ini contoh dari Kak Citra. Udin sedang melihat bulan purnama. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Gambar berikutnya. Coba adik-adik buat kalimat dari gambar ini. Lalu tulis di buku tulis kalian ya, dengan huruf kapital yang benar dan penggunaan tanda titik yang benar. Contoh dari Kak Citra, Ayah dan Udin sedang bermain catur. Ya, awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Nama orang juga harus menggunakan huruf kapital di awal katanya, lalu diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, wah, siapa yang suka nih bermain seperti gambar ini nih? Biasanya anak-anak cowok yang suka bermain robot-robotan. Coba kalian buat kalimat berdasarkan gambar ini. Contoh kalimat dari Kak Citra, Udin sedang bermain robot-robotan. Ya, huruf U pada kata Udin harus memakai huruf kapital. Karena ini bukan kalimat tanya atau kalimat ajakan, maka diakhiri tanda titik. Gambar berikutnya nih. Wah, pasti ini adik-adik yang perempuan suka nih bermain ini. Iya, anak-anak perempuan suka sekali bermain boneka. Coba buat kalimat berdasarkan gambar ini. Kalimat dari Kak Citra, Mutiara sedang bermain boneka. Ingat, nama orang dan awal kalimat harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Coba berikutnya, mereka sedang apa ya dalam gambar ini? Mereka sedang menyalakan lilin adik-adik. Hati-hati ya ketika kalian menggunakan korek api, karena ini bisa sangat berbahaya jika kalian salah menggunakannya. Coba buat kalimat dari gambar tersebut. Ya, kalimat dari Kak Citra, Udin dan Mutiara sedang menyalakan lilin. Ingat awal kalimat
harus menggunakan huruf kapital, nama orang juga menggunakan huruf kapital, dan karena ini kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Jangan ditiru ya adik-adik. Kalau kalian ingin bermain korek api, harus dengan pengawasan orang tua. Nah, tadi Udin dan keluarganya akan melihat bulan. Di sini Kak Citra punya lagu tentang bulan, ya. Lagu ini ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Nanti adik-adik bisa lihat di video Kak Citra dalam YouTube channel Kak Citra, lagu yang berjudul Bulan. Coba adik-adik lihat di sini. Ada tanda-tanda merah di atas nada-nada yang ada. Nah, apa ya artinya tanda-tanda ini dalam sebuah lagu? Nah, nanti adik-adik kita akan belajar. Lagu bulan harus dinyanyikan dengan nada yang tepat pula. Kalau tidak dinyanyikan dengan nada yang tepat, nanti bawaannya false atau tidak sesuai. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendeknya nada dapat dihitung, dan dihitungnya berupa ketukan. Dalam lagu tersebut, ketukannya harus beraturan. Nah, ini seperti yang Kak Citra jelaskan kemarin. Bagaimana nada dinyanyikan satu ketukan dan bagaimana nada dinyanyikan setengah ketukan. Nah, ini tanda tadi adik-adik ya. Tanda yang pertama berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tapi tanda yang berikutnya berarti dari tekanan nada lemah menuju ke nada yang kuat. Nanti coba adik-adik pelajari bersama, nyanyikan lagu bulan ya. Bisa kamu iringi dengan musik yang ada, atau kamu iringi dengan alat musik ritmis. Apa sih alat musik ritmis? Alat musik ritmis itu alat musik yang dipakai dengan cara dipukul. Jadi contohnya seperti drum, kendang. Tapi kalau kalian tidak punya alat musik ritmis, kalian bisa mengiringinya dengan bertepuk tangan. Ya, semoga adik-adik senang nih menyanyikan lagu bulan ciptaan Pak A.T. Mahmud. Nah, tadi adik-adik pukul berapa ya Udin melihat bulan purnama tadi? Masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Ya, bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ya, dulu adik-adik sudah belajar tentang membaca jam, ya. Adik-adik, kita perhatikan di sini. Jam ini dibaca pukul 6. Jika ditulis pukul 6 adalah 06.00. Nanti pembelajaran selanjutnya Kak Citra akan mengajarkan kalian cara membaca jam antara pagi, siang, sore, dan malam. Itu cara menulisnya berbeda. Nah, di sini Kak Citra tulis dulu. Ditulis pukul 06.00. Lalu jam berikutnya. Ya, jam ini dibaca pukul 7. Lalu kalau ditulis bagaimana? Kalau pukul 7 pagi, maka ditulis pukul 07.00. Kita perhatikan berikutnya. Ya, jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendeknya menunjuk angka 11. Maka dibaca pukul 11. Kira-kira cara menulisnya bagaimana ya? Ya, kalau pukul 11 siang, maka akan ditulis pukul 11.00.
Selanjutnya, jam ini dibaca pukul 10. Maka jika ditulis jam ini adalah pukul 10.00. Selanjutnya nih adik-adik, pukul 8. Maka ditulisnya, kalau pukul 8 pagi ditulisnya 08.00. Ya, Kak Citra punya gambar jam berikut ini. Kira-kira jam ini dibaca pukul berapa ya? Jarum pendek di angka 3 dan jarum panjang di angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 3. Jika ditulis 03.00. Selanjutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, ya, dibaca pukul 10. Jika ditulis menjadi 10.00. Pada jam berikutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 7. Jika ditulis 07.00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa adik-adik? Ya, pukul 12. Jika ditulis 12.00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping jam berapa adik-adik? Iya, dibaca pukul 9 atau ditulis 09.00.